Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kali ini kita akan masuk pembelajaran kita tentang array, yaitu bagaimana kalau kita ingin mengisi sebuah array, gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh. Misalkan saya punya sebuah program ingin mengisi array dengan nol. Jadi array-nya dari awal sampai akhir saya mau isi dengan nilai nol. Saya deklarasikan dulu n integer, ini langsung saya isi dengan nilai 10. Lalu kemudian saya punya integer nanti ini untuk pencaca, lalu kemudian saya punya array namanya A. Dari 1 sampai dengan N. Jadi artinya si N ini isinya 10 ya. Nah, harusnya ini memang bagusnya konstanta ya. Kalau di awal ini maksudnya konstanta, harusnya ini konstanta N ya. Nggak apa-apa, ketinggalan consnya di depan. Oke, jadi N ini konstanta, isinya 10, jadi array ini saya set dari 1 sampai dengan 10. Nah, nanti dalam beberapa bahasa pemrograman, mendefinisikan array itu nggak perlu diset dari berapa sampai berapa ya. Kita boleh kosong dulu, lalu kita tinggal tambahin di belakang. Tapi dalam beberapa pemrograman yang lain, itu mesti strict ya. Array itu kita set misalkan di C ataupun di Pascal itu si jumlah array-nya itu harus kita set di awal. Dan nanti kita nggak bisa mau atik-atik dalam programnya. Nah, tapi dalam beberapa pemrograman lain yang baru-baru misalkan itu array itu bisa sangat dinamis ya. Nah, bagaimana mengisinya? Saya menggunakan mekanisme looping. Teman-teman tentu sudah belajar tentang looping menggunakan for dari i sampai dengan 1 sampai dengan n, tentu n itu adalah 10, maka saya isi a yang ke i diisi dengan 0. Jadi A yang ke-1, A yang kedua, A yang ketiga, A yang keempat, seterusnya diisi dengan 0. Ini mekanisme kalau kita mau mengisi seluruh array, yaitu dengan mekanisme perulangan atau dengan looping for. Kenapa menggunakan for? Karena isinya sudah jelas jumlahnya ya. Jumlahnya sudah jelas bahwa kita akan loop dari 1 sampai dengan n, maka kita menggunakan mekanisme for. Kecuali nanti kalau kita mau mengisi dengan jumlah yang tidak pasti tentu menggunakan while atau repeat until gitu ya. Jadi kita menggunakan for dari satu ini mengacu sebagai indeksnya, indeks dari A sebagai array lalu kita isi dengan 0 semuanya. Nah, seperti itu. Atau dengan cara yang kedua, kita bisa mengisi dengan dari keyboard ya. Ini tetap sama awalnya, cuman saya di sini butuh variabel x. Lalu kemudian di sini ada A juga, array of integer. Nah, di bagian algoritmanya dalam loopingnya saya minta dulu X-nya diinput dari keyboard ya. Dengan seperti ini user diminta menginput dari keyboard lalu kemudian diisi sehingga A ini nanti isinya itu sesuai dengan apa yang diinputkan user dari keyboard gitu ya. Seperti itu. Saya di sini tambahkan satu variabel X yang nanti akan menampung input dari keyboard untuk mengisi A ya. Seperti itu. Jadi mekanismenya menggunakan looping dari 1 sampai dengan sejumlah ujung dari indeks dari array-nya ya, seperti itu. Oke, itu teman-teman singkat saja tentang mengisi array. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.